Buat pelajar yang ada di Indonesia, tetap semangat dan saling menjaga toleransi. Metro Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Kembali lagi dengan saya Jana, yang kali ini tetap menemani kalian semua. Baik, pada video kali ini saya sedang bersama salah satu siswa SMK Bakti Karya Parigi, penerima beasiswa kelas multikultural yang berasal dari Maluku. Halo Sanova. Halo. Sudah ada Sanova. Sanova berasal dari Maluku. Kalau boleh tahu, Sanova boleh perkenalkan diri dulu biar para pendengar atau para penontonnya lebih kenal dengan Sanova. Oke, perkenalkan, nama saya Sanova Agustina Yongralu. Saya berasal dari Maluku, lebih tepatnya di Tanimbar. Saya biasa dipanggil Sanova. Kalau di Tanimbar itu panggilnya Ayu. Ayu. Ya. Di sini Sanova. Ya. Oh iya, karena di sini ada dua siswa yang namanya Ayu, jadi Sanova ngalah ya. Ngalah. Oke. Sanova dari Tanimbar. Ya. Kan yang aku tahu tuh kalau misalnya yang di keluarga kamu doang kan yang ada marganya Ongirwalu. Boleh nggak diceritain itu marganya apa? Oh iya. Jadi kampung kami itu namanya Lamdesar Timur. Kalau bicara apa? Iya. Dibilangnya itu Koratutul, namanya Koratutul. Iya. Jadi kampung itu yang tuan tanahnya itu kita yang marga Ongirwalu. Jadi misalnya kalau ada yang sakit kan, sakit perut tuh, itu mesti mereka datang di kita dulu ibadah, suruh kita yang tuan tanah ibadah, kita harus ibadah baru mereka sembuh. Biasanya itu kita kan Ongirwalunya itu punyanya kayak nenek moyang gitu untuk buaya. Jadi biasanya buaya itu yang bikin mereka perutnya sakit. Jadi kalau mereka perutnya sakit, tapi sakitnya tidak terus-terus. Sakitnya itu kayak misalnya sakit kan, 1-2 menit stop, habis itu mulai lagi. Jadi mereka mesti ke kita yang tuan tanah ibadah dulu. Oh iya gitu ya. Ya. Berarti itu apa? Buaya. Iya, Itu buaya. yang bikin sakit perutnya. Oh, oke. Berarti dari Tanimbar. Kalau boleh tahu Sanova berapa bersaudara kan? Kita melenceng. Kalau saya 3 bersaudara sih. Iya. Kalau kan sayanya ini bukan anak Oh, apa maksudnya? 3 bersaudara tapi beda Iya. bapak gitu. inti beda bapak. Jadi saya ini anak yang pertama. Oh. Yang adik 2 saya itu mereka itu beda bapaknya. Tapi Oh. sekarangnya saya udah tinggal sama mama yang tua. Jadi kalau kan saya udah masuk sama di kartu keluarga mama saya kan, mama yang tua. Jadi mau bilang itu saya anak yang kedua, bongso, karena kakak saya saja sendiri. Oh iya. Dari 3 bersaudara tapi anak pertama tapi itu ya. Oh iya. Beda bapak. Kayak panas guys, panas. Kayak biasanya kalau misalnya sebelum sekolah SMK Bakti Karya nih di Tanimbar kan, di desa itu aktivitas sehari-harinya apa? Biasanya di sekolah apa di desa? Iya di desa sehari-hari Di desa. atau hobi lah gitu, lebih tepatnya yang sering dilakukan gitu. Hobi apa? Oh, kalau di desa itu kan kayak biasanya kita sore-sore kan main di lapangan, main voli, tapi tidak bisa main di lapangan besar soalnya kan di sana kan kita jarang keluar. Mama saya dilarang jalan-jalan karena udah besar kan, jadi dilarang keluar jalan-jalan. Jadi biasanya kita main di samping rumah atau di depan rumah tuh biasa kita Oh main jadi bola-bola. dilarang, karena udah besar. Ya. Udah besar. Tidak boleh. Oh iya. Oh, selain main volley apa kayak model ada hobi lain nggak, bisa mancing kayak gitu? Iya, iya mancing juga boleh ya, karena rumah saya dekat pantai kan. Jadi sore-sore itu kalau airnya udah naik kita duduk di jembatan mancing. Wah, seru berarti Ya. kayak pengen ke Tanimbar tapi nggak ada uang. Yang ntar kapan-kapan ke Tanimbar kita guys. Jadi ya nih kan tadi hobi mancing ada, terus main volley. Terus kalau misalnya selain itu nggak misalnya kayak ikut ke kebun gitu atau apa? Tapi kau tinggal di pantai kan? Iya. Nggak ada ke kebun berarti? Ada, jarang. Kalau nenek saya kan biasanya berkebun kan, misalnya berkebun kacang. Kalau udah waktunya panen berarti mereka panggil kita untuk pergi Oh, cabut. cuman buat panen doang ikut ke kebun. Oh. Di sana kan pakai musim. Oh ya. Nah kan sekarang tuh nih kau udah jauh dari orang tua tuh kan. Sekarang sekolah SMK Bakti di SMK Bakti Karya.
awalnya kok bisa sekolah di sini tuh kenapa? Kayak udah disuruh atau apa gitu? Pertamanya itu kan sebenarnya kakak saya alumni sini kan. Oh. Jadi pertamanya itu semenjak dia sekolah di sini, dia kan udah rencana untuk saya sekolah sini juga. Jadi semenjak Ya. dia sekolah sini itu pokoknya kegiatan-kegiatan apa di SMK Bakti Karya ini dikirim ke saya videonya. Jadi biasanya kan mereka biasa tuh kalau nggak ada apa guru-guru kan biasa mereka duduk nyanyi-nyanyi. Ya. Waktu itu mereka duduk di Metrum Radio kalau nggak salah. Jadi kan sayanya juga hobi nyanyi. Jadi pas Hobi nyanyi juga. Kak Tince bilang kalau kau tamat itu nanti ke sekolah di sini, tapi saya tidak mau. Pertamanya saya tidak mau, tapi dia paksa. Saya juga memang tidak mau. Tapi semenjak Kak Tince kirim video-video itu ke sana ke saya untuk nonton kan, saya kayak gimana? Tertarik. Soalnya kan saya juga hobi nyanyi kan. Makanya saya lihat sekolah ini baru Kak Tince bilang kalau kau datang sekolah di sini pasti kok menerima apa? Beasiswa sama banyak pengalaman. Tapi saya tidak percaya soalnya kan belum kesini kan, jadi kayak masih ragu gitu, apalagi jauh dari orang tua. Jadi saya nggak mau. Kak Tince bilang kesini aja, nanti kakak juga ada adik kelas yang kakak udah bilang kau sekolah di sini. Jadi saya bilang Kak Tince, oh ya nanti lihat aja kan, itu kan waktu Kak Tince bilang saya kelas 2. Jadi saya bilang ya nanti lihat aja. Pas udah kelas 3 kan mau berangkatnya, Kak Tince udah pokoknya urus semua udah mau berangkat. Sampai sini lihat sekolahnya beda, udah berubah, enggak sama seperti dulu lagi. Jadi, di luar kayak pas lihat dulunya mau banget sekolah gitu kan. Terus tiba-tiba sampai ke sini di luar ekspektasi sekolahnya. Iya, di luar harusnya. Iya, asrama itu. Kalau asramanya saya enggak tahu sama sekali. Kalau Kak Tince itu dia biasa video-video di sekolah kan. Jadi pas sampai sekolah kan waktu itu ada Metrum Radio, sampai sini nggak ada Metrum Radionya lagi, udah bubar soalnya nggak ada yang itu. Sekarang baru ada lagi Metrum TV, bukan radio. Dari radio pindah ke TV. Iya, jadi mereka kayak biasa ningkat gitu. Mereka biasa nyanyi di situ kan. Saya juga nyanyi sampai sini nggak ada lagi. Kayak mau putus asa gitu. Tapi pas mulai belajar banyak pengalaman, kayak udah berminat sekali di sini, nggak mau pulang lagi. Jadi ya di sini. Kasihan, dulunya nggak mau, sekarang udah tetap mau tinggal di sini. Ya enak sih, rasain beda gitu kan. Lihat Indonesia Mini di Jawa Barat. Sama pasti itu kan. Setiap pas aku tanya kan, misalnya ada yang jadi narasumber tuh atau yang lain kan, tanya pasti mereka bilang di luar ekspektasi kesini itu. Tapi setelah lama gitu, udah 2 bulan berbulan-bulan tuh kan ngerasain tuh perubahannya. Yang awalnya kita kayak langsung putus asa pertama kali datang, terus tiba-tiba berubah nggak mau pulang lagi. Aku gitu juga. Ya sama. Ya itu aja sih. Nih kan misalnya apa tadi hobinya nyanyi, mancing poli. Kalau cita-citanya ada nggak? Misalnya mau jadi pemain poli kayak, atau jadi pemancing ya internasional, penyanyi internasional gitu. Oh, cita-citanya iya. Kalau cita-citanya memang ingin jadi itu nyanyi, tapi apa belum waktunya, kayak mesti belajar banyak dulu. Iya, belum. Emang kan cita-cita atau suatu impian itu pasti ada prosesnya, nggak mungkin langsung aja. Nikmati aja dulu. Oke, mungkin udah berapa menit? Mungkin itu aja dulu ya. Oke, tetap saksikan Metrum Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Ya lanjut aja sih. Lanjut. Saya mau pulang juga. Oh, berapa kali? 3 kali itu. Kayak Metrum Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Masih kembali lagi dengan saya Jana. Setelah tadi kita cerita tentang profilnya Sanova, kita sekarang mau ngobrolin tentang budaya di daerah nih. Tepatnya di Tanimbar. Ya. Kan Tanimbar itu kalau boleh tahu sukunya banyak tuh kan pastinya. Ada kan aku tahu tuh Tanimbar di sini ada yang Maluku juga kan. Ya. Kristen, Islam. Ya. Kalau di Tanimbar di desamu ada yang Islam nggak? Ada, cuma beberapa. Ada yang itu pokoknya satu keluarga itu ada berapa orang aja, 4, 5. Jadi mereka bangunin musola. Sebenarnya nggak ada musola, tapi kan kita di kampung kan ada apa perbatasan kan sama Australia. Jadi setiap tahun itu diganti apa
tentara-tentara kan Satgas diganti setiap tahun. Jadi pas mereka kan datang kebanyakannya muslim. Jadi mereka tinggal sampai setahun. Jadi mereka usul ke kepala desa untuk bangunin musola di situ. Jadi semenjak mereka bangun musola situ, mereka pulang, yang warga yang di kita kampung kan selama itu mereka udah mulai udah ada musola kan, jadi keluarga mereka dari kota udah ada datang banyak yang situ kayak pindah gitu. Pindah. Oh, berarti mayoritasnya Kristen gitu Kristen, kan. ya. Yo. Lebih banyaknya Katolik. Oh, Katolik. Oh iya, kota Katolik. Lupa. Kan ada Kristen dua, Ya, Kristen Protestan sama Katolik. Kalau di Tanimbar biasanya makanan pokoknya sehari sama kan itu Maluku termasuk di bagian timur Indonesia Iya, timur kan. Karena aku denger tuh kayak di Papua kayak papeda, sagu gitu. Kok Iya. di Maluku di Tanimbar tepatnya di desamu sama nggak kayak atau makan nasi kayak biasa aja gitu. Makanan Kalau pokoknya. iya nasi juga biasanya kita makanan setiap makanan daerah tuh papeda juga, tapi papedanya jarang. Kalau yang itu sagu. Kalau kita di sana bilang itu baba. 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 Sama ikan asin, kita bilang ikan garam. Biasanya kita makan itu. Kalau makanan daerahnya khas Tanimbar atau Maluku gitu. Kemarin pas festival apa sih makanan? Pas festival itu tidak tahu, soalnya itu dari Maluku, dari Katata Ambon di Saparua. Ambon, ya kata Ambon. Kalau daerahmu nggak ada makanan ada? Pasti ada. Sinoli sama itu Sinoli itu kan dari singkong. Oh, singkong. Iya. Tapi kebanyakan kita di sana makanan adat itu sagu. Kita bilang sagu. baba. Dia bentuknya ada bulan, love. Jadi kita biasa tuh bilang babalov. Oh, babalov. babalov. Nah, ya bagus. Itu kan terus cerita suku, tadi agama yang ada di sana, makan khasnya. Terus di sana kalau misalnya lagu daerah pasti ada, tren pasti ada kan. Kalau misalnya minat nggak, kalau kayak model kan kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh pada nggak mau gitu mereka kenal budaya mereka kayak Iya. tarian-tarian daerah, lagu-lagu daerah tuh mereka lebih suka ke misalnya ke daerah lain gitu contohnya kan, atau lagu-lagu tuh jarang lah ya sekarang tuh ada anak muda yang mau dengerin lagu daerah gitu kan, jarang. Oh, hobi nggak misalnya masih suka nggak dengerin lagu yang pakai bahasa daerah atau tarian daerah tuh kok sering gitu? Kalau tarian sih nggak terlalu suka, tapi kalau lagu daerah itu suka sekali. Apalagi sekali. ya kan ada lagu daerahnya, ada lagu daerah yang sekarang sama yang dulu itu udah jarang, kita udah jarang putar, tapi lagunya lebih enak daripada yang sekarang. Dengarnya merdu, menghayati, lagunya sedih. Ya bagus. Jarang tuh kan anak muda sekarang tuh yang kayak gitu mau dengerin lagu daerah. Kebanyakan lagu kayak mereka nonton suka di YouTube tuh K-pop, termasuk saya juga kan nonton film-film luar gitu kan ya, kita harus tetap jaga kebudayaan kita karena itu identitas negara kita Indonesia kan, kebudayaan berbeda-beda, budayanya banyak, itu identitas negara kita ya. Lalu sih kalau lebih sering denger lagu daerah gitu kan jarang. Metrum Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Masih kembali dengan Jana ya. Jangan bosan lihat muka Jana. Kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang budaya di kampungnya Sanova. Nah, sekarang tuh aku mau nanya tentang pengalaman toleransi yang sudah kau alami nih di daerahmu atau di tepatnya mungkin di SMK Bakti Karya. Toleransi antar agama, suku, mungkin atau bangsa. Toleransi, oh ya. Kan semenjak kita di sana itu kan jarangnya kayak muslim kan, muslim, mereka agama muslim itu kita jarang dekat. Soalnya kalau di sana tuh kan yang agama muslim itu satu sekolah sama saya, cucunya satu sekolah sama saya. Tapi dia tidak pernah pakai hijab kecuali ada acara-acara budaya begitu baru dia pakai hijab. Jadi sampai sini kan lihat orang muslim, baru nggak pernah masuk itu musola, masjid maksudnya. Masjid maksudnya. Tapi di sini di SMK Bakti Karya di Kampung Nusantara masuk masjid baru sekali sih. Baru sekali yang masuknya kaget. Itu berarti pertama kali. Baru pertama kalinya. Jadi sampai sini kan belum pernah dekat sama orang muslim kan. Belum pernah dekat, punya seperti tidur makan satu piring. Sampai sini kan kayak rasanya lain sih, kaget soalnya makan satu piring sama orang muslim, katanya kan mohon maaf ya kayak kita kan di sana kan kalau kita kan orang Kristen kan kalau makan haram, kayak kita bilang tuh
apa namanya babi babi gitu, ya. kita makan kan nggak boleh dekat kalian. Iya. Tapi sampai sini pas kita makan satu piring kan, kita udah pernah nyicipin itu kan, Iya. makanan itu kan, pas kita makan satu piring kok saya pikir kata-kata dulu kan, kakak saya kan dibilang kalau kita udah makan babi tidak boleh dekat sama orang Islam. Iya. Makanya nggak boleh makan satu piring atau apa mandi sama-sama, nanti merekanya gatal-gatal. Jadi Enggak sampai- juga. iya makanya sampai Tapi ya kalau di sebelumnya ya maaf, di agama Islam tuh terkadang kan kayak Kristen juga ada, Protestan, Katolik, aliran gitu kan. Di agama Islam ada agama Islam gitu juga, ada yang Syafi'i, apa itu mazhab-mazhab kan. Itu emang kalau itu agama apa babi itu dilarang karena haram makan daging babi kan. Tapi kalau misalnya belum tentu kita dekat sama orang Kristen tuh, mereka cuma makan gitu, bekasnya mungkin ya masih ada tapi ya nggak mempengaruhi juga. iya tapi kita kan Ih, itu tanganku tadi gini. itu apa kan, pas dengar gitu kan sampai sini pas kita makan satu piring mandi sama-sama, kayak pikir kata-kata dulu tuh kayak gimana rasanya aneh, soalnya kita bilang wah waktu itu kan kita dilarang sama kakak saya kan, dilarang tidak boleh dekat sama orang Islam kalau udah makan babi. Tapi pas itu kita makan sama-sama, gue bilang kan orang Islam juga tidak tegur kan, anak-anak yang Islam juga tidak tegur, saya kayak rasa takut gitu, makanya takut makan sama orang. Jadi sampai sekarang itu kalau saya punya makanan sisa tidak boleh ada yang makan. Oh, jadi takut gitu. Takut. Ya. Berarti pengalaman toleransi yang terbesar itu di SMK Bakti Karya. Karena kan kita di SMK Bakti Karya beda-beda juga kan. Ya, tapi sama. Karena emang kita beda, maksudnya beda agama, beda Tuhan gitu kan. Tapi kita harus saling menjaga gitu kan satu sama lain. Iya. Oke, nah mungkin kan tadi kita ngalamin apa pengalaman, ngomongin tentang pengalaman toleransi. Nah sekarang tuh aku mau minta bukan mau minta ya, lebih tepatnya Anda nggak misalnya salah satu kata-kata motivasi gitu yang untuk pelajar-pelajar di Indonesia gitu supaya mereka tambah semangat gitu, ada nggak? Kayak pesan gitu buat mereka yang ada di seluruh Indonesia, kayak satu kalimat yang singkat ya tapi pakai dan. Oke, mungkin itu aja dari saya dan Sanova. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat yang sebelumnya kalian nggak tahu, lebih tepatnya nggak tahu atau nggak mau cari tahu ya tentang kebudayaan di Tanimbar. Sekarang itu ada orangnya langsung nih yang ceritain tentang Tanimbar gitu. Oke, mungkin itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.